Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Muhammad Sawa dari kelas 10 RPLA Sekolah SMKN 1 Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program akhir saya, yaitu program aplikasi booking sewa kamera dalam bentuk Graphic User Interface atau GUI Java atau GUI dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans versi 21. Pada program akhir saya ini, saya membuat 7 buah JFrame yang dimulai dari first panel hingga stroke panel. First panel ini ditampilkan judul dari program yang saya buat. Lalu di sini terdapat 2 buah JText field yang digunakan untuk mengisi informasi data diri berupa nama dan nomor telepon. Lalu di sini terdapat 4 buah JRadio button dan saya menggunakan button group agar penseleksian JRadio button hanya terseleksi satu saja, tidak dapat memilih 2 atau lebih. Lalu di sini ada 2 buah J button untuk melanjutkan atau mengclose aplikasi. Oke. Untuk melanjutkan ke frame selanjutnya, kita harus memilihkan salah satu dari radio button ini. Bagaimana sistem untuk melanjutkannya? Di sini saya menggunakan kode if pada J button yang bertuliskan lanjut. Jika barang satu yaitu kamera yang di sini terseleksi atau dipilih, maka akan ditampilkan ke panel kamera. Dan inputan nama dan nomor telepon yang telah diisikan akan dimunculkan pada panel kamera juga. Selain itu akan ditampilkan informasi jika kita telah memilih panel kamera atau kita telah memilih untuk menyewa kamera. Di sini agar tidak tampil 2 panel atau 2 frame secara sekaligus, saya menggunakan this.dispose agar first panel ini tertutup. Oke, lanjut. Jika misal kita telah memilih panel kamera atau panel lensa atau panel lighting atau panel gimbal, saya akan memilih salah satunya saja, yaitu pada panel kamera saja. Pada panel kamera di sini saya membuat 7 buah JRadio button untuk 7 buah objek. Dan di sini juga saya tetap menggunakan button group agar penseleksiannya hanya bisa satu, tidak dapat 2 atau lebih. Seperti yang saya katakan tadi, di first panel pada codingannya saya menampilkan informasi data, nama, nomor, dan barang yang kita sewa. Di sini saya menggunakan text field untuk menampilkan data yang telah kita isi atau data yang kita inputkan tadi. Untuk pemilihannya ini sama, kita harus memilih salah satu dari ketujuh ini. Saya mengambil contoh EOS 700D. Setelah kita memilih radio button satu ini atau jadi radio button yang lainnya, harus dikonfirmasi dulu tipenya. Lalu di sini akan dimunculkan tipe dan harganya. Di button konfirmasi tipe, saya sama menggunakan if pada first panel tadi, namun di sini hanya untuk tampilkan tipe dan tampilkan harga di sini. Di sini juga saya membuat button lainnya, yaitu bayar dan kembali. Jika bayar, akan langsung ke bayar panel, dan untuk kembali akan kembali ke first panel. Oke, kita lanjut pada frame lainnya juga. Pada frame lainnya juga yang
ada di first panel ini sama seperti panel kamera. Di sini ada 7 buah J-radio button dan satu button group. Ini untuk 7 objek juga sama. Dari langsung saja ke panel bayar. Pada panel bayar, di sini saya menampilkan nama, nomor sewa, tipe dan harga yang telah ada pada panel sebelumnya. Untuk sistem sewa saya menggunakan dari tanggal ke tanggal. Jadi user dapat memilih tanggal mulai dan tanggal selesainya. Misal pada tanggal 1 mulainya dan pada tanggal 2 selesainya. Itu kan hanya 1 hari. Seperti itu. Setelah user mengisikan atau memilihkan tanggal yang akan jadi acuan sewanya, user harus mengkonfirmasi tanggalnya dengan menggunakan konfirmasi tanggal di sini. Lalu akan muncul namanya penyewaan dalam jumlah hari di sini menggunakan text field. Untuk codingan tanggalnya, saya menggunakan simple date format dengan format tahun, bulan, lalu tanggal. Oke, saya membuat terlebih dahulu variabel tanggal tgl1 berupa string yang berisikan string ini mendapatkan data dari date dan format yang telah kita buat. Dan di sini tanggal 1 itu berupa nama variabel dari jdchooser untuk yang tanggal mulai. Lalu di sini saya menggunakan variabel telat, yang dimana telat ini saya gunakan untuk menghitung tanggal mulai dan tanggal kembalinya. Oh ya, saya lupa. Di sini juga saya menggunakan, maaf. Oh ya, di sini saya juga membuat variabel tgl2 untuk tanggal 2. Di sini yang tanggal 2 itu untuk yang tanggal selesainya. Pada keduanya ini saya mengkonversikan kembali data dari tgl1 menjadi tanggal lagi, menjadi tipe data date, bukan string lagi. Dan akan dihitungkan di sini yaitu mengurangi tanggal kembali, mengurangi tanggal pinjam dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, seperti itu. Jika sudah, di sini saya menampilkannya di text field dengan nama variabel hari. Dari millisecond saya konversikan menjadi jumlah hari, seperti itu. Lalu untuk penghitungan total harga di sini, yaitu dengan mengkalikan harga yang muncul di sini sebagai harga dasar dikalikan dengan namanya penyewaan dalam jumlah hari. Lalu akan muncul di sini. Lalu setelah itu jumlah uang yang harus dibayarkan itu diinputkan oleh si user. Jika user menginputkan jumlah uangnya itu kurang dari total harga yang muncul di sini, setelah menekan tombol konfirmasi uang, maka di sini akan ditampilkan pembayaran gagal jika uangnya di sini kurang dari total harga. Namun jika sama atau lebih, di sini akan ditampilkan pembayaran sukses dan kembaliannya akan ditampilkan jika pas 0 dan jika lebih akan ada kembaliannya. Lalu user mengisikan informasi alamat rumah. Semisal jika user atau penyewa tidak mengembalikan sesuai dengan tanggal selesainya, maka bisa langsung diambil ke rumahnya. Di sini juga terdapat 2 buah J-radio button yang saya
pakai untuk memberitahu ke toko apakah user akan mengambilnya ke toko atau menggunakan jasa kurir. Di sini sama, saya menggunakan Latent Group agar seleksinya hanya dapat satu saja. Lalu di sini ada dua buah button pada bagian bawah untuk kembali ke menu awal. Kembali ke menu awal berarti ke first panel, dan konfirmasi pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran atau mengkonfirmasi pembayaran ini jika telah selesai. Dan jika sudah dirasa selesai, user memencet konfirmasi pembayaran, lalu akan ditujukan ke struk panel. Di struk panel saya menampilkan semua data yang diperoleh dari bayar panel, berupa nama, nomor, sewa, tipe, harga, mulai, selesai, lamanya hari, total harga, uang yang dibayarkan, kembalian, lalu alamat, dan juga metodenya. Di struk pada ini berbeda dengan panel-panel yang lainnya, di mana saya menggunakan JLabel untuk menampilkannya agar tidak terlihat seperti form pengisian kembali. Jika dirasa sudah selesai, maka user dapat kembali ke menu awal dan menyewa barang lainnya lagi, atau dapat meng-close aplikasi. Oke, mungkin sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan terdapat salah kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya memohon maaf atas terjadinya hal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.